Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Ini adalah suasana di sore hari di daerah aku ya teman-teman. Hujan ini sih udah agak reda. Tadi tuh hujan deras banget, terus berpetir gitu. Jadi mati lampu sekalian. Ini aku mau angkat jemuran aku yang udah pada kering ya teman-teman, daripada nanti kena embun hujannya jadi sedikit basah lagi. Oh ya teman-teman, gimana untuk cuaca di daerah teman-teman semua? Udah pada turun hujan belum? Yang udah pada turun hujan, selamat ya. Jadi lebih adem gitu cuacanya. Yang masih kemarau, bersabar ya. Mudah-mudahan segera turun hujan biar kondisi dan cuacanya itu jauh lebih nyaman. Oh ya teman-teman, ini berhubung tadi tuh bolak-balik mati lampu, terus meskipun mati lampu, sebagai berumah tangga kan tetap ya aktivitas dan tugasnya tetap berjalan. Seperti aku di hari ini, pada sore hari ini yang harus memasak lagi gitu. Karena aku memang masaknya sehari itu 2 kali, yaitu di pagi hari dan sore hari. Jadi ya meskipun bolak-balik mati lampu, ini aku jalanin. Nah, pas aku cuci beras ini udah nyala lampunya, jadinya aku masak nasi pakai rice cooker. Tapi nanti tuh di pertengahan mati lampu lagi, ya Allah. Padahal tuh ini masih jam 3 sore gitu, tapi masih lagi. Udah gelap banget di luar, terus berpetir. Gak tahu deh, di daerah perumahan aku itu kayak cuaca curah hujannya tuh tinggi banget, rawan petir. Terus kalau cuacanya lagi kemarau juga gerah banget. Jadi tuh kayak ekstrim gitu lah teman-teman. Beda kalau di tempat tinggal daerah orang tua aku itu jauh lebih nyaman. Hujan ya sewajarnya. Terus kalau pas lagi panas ya ada sedikit angin sepoi-sepoinya. Mungkin karena lingkungan tempat tinggal orang tua aku itu masih di pedesaan gitu ya, jadi cuacanya masih bisa dikondisikan. Karena banyak pepohonan juga kali ya. Nah, ini aku mulai cuci berasnya. Biasa aku kalau nyuci beras tuh cucinya 3 kali buang gitu ya, air cuciannya. Terus di air cuciannya ini nanti biasanya aku buat siram-siram tanaman, biar katanya sih jadi lebih subur. Oke, ini aku masak nasi. Biasanya aku masak nasi itu sehari sekali doang ya teman-teman. Jadi pas pagi tadi tuh masih ada sisaan, jadinya bisa dimakan pas sarapan. Terus siangnya aku tadi tuh masih makan nasi tersebut. Akhirnya sorenya udah habis, jadi aku masak. Nah, ini sembari nunggu nasinya matang, aku mau lipetin baju. Tadi juga aku bikin kopi ya buat menemani hari-hari aku, dan ini masih hujan deras teman-teman. Nah, nggak tahu tuh nasinya bolak-balik mati lampu apakah matang. Mudah-mudahan sih nanti matang lah ya. Ini aku lipetin aja yang tadi aku angkat, jadi biar lebih rapih ya, nggak numpuk di sofa gitu. Kadang-kadang tuh kalau suka mager, angkat jemuran terus taruh aja di sofa gitu, nggak diberesin sampai besok harinya. Ada yang sama juga nggak? Jadinya tuh kalau ada kerjaan di depan mata mending langsung dikerjain biar lebih tenang, lebih rapi, udah terus selesai gitu ya. Jadinya nanti kalau mau leyeh, kalau mau rebahan udah nggak punya PR pekerjaan. Yang baru sadar dan pada komen bahwa kondisi ekonomi lagi kurang baik-baik saja. Iya teman-teman, jadi sekarang baru booming ya. Padahal ini udah bisa dirasakan dari 2-3 bulan yang lalu. Memang awalnya mungkin sebagian orang tidak sadar, karena mungkin sebagian orang itu pekerjaannya sebagai karyawan gitu ya, atau pekerja yang memang memiliki gaji pokok bulanan, jadinya nggak terlalu berasa dampaknya. Tapi makin kesini, setelah yang pertama kali terdampak adalah orang-orang yang terkena PHK yang bekerja di beberapa pabrik atau PT, akhirnya kan berdampak juga pada pedagang-pedagang ya. Para karyawan yang terkena PHK otomatis kehilangan penghasilannya, dan sebagian besar dari mereka otomatis meminimalisir perbelanjaan uangnya karena memang berkurang penghasilannya. Sehingga kondisi ini berdampak bagi para orang-orang atau individu yang kerjaannya tuh berdagang atau para pedagang. Jadi income atau pendapatan para pedagang juga ikut menurun karena daya beli masyarakatnya ikut menurun.
Padahal harga-harga bahan pokok tuh sebenarnya beberapa bulan terakhir ini stabil gitu ya, cenderungnya nggak ada kenaikan yang signifikan. Tapi tetap aja gitu pendapatannya tuh menurun karena daya beli masyarakatnya ikut menurun akibat banyak orang-orang yang terkena PHK dari perusahaan ataupun pabrik yang tempat dia bekerja. Nah, dampak bagi orang-orang yang masih bekerja sebagai karyawan ataupun apapun itu di suatu perusahaan atau di kantor yang memiliki gaji pokok dan berasa tidak terdampak, lama-lama ikut merasakan dampaknya ya, karena kayak lesu gitu perekonomiannya. Terus yang tadinya mungkin ada bonus-bonus, ada lemburan, terus sekarang ini kayak nggak ada. Jadi untuk mencari penghasilan tambahan pun jadi berasa lesu gitu. Jadi jadi berasa lebih susah. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki penghasilan sampingan di bidang dagang atau mungkin kayak marketing ataupun afiliasi gitu. Income-nya juga ikut menurun karena memang ya itu ya, daya beli masyarakatnya juga menurun. Tapi mudah-mudahan kita berharap semuanya akan kembali baik ya teman-teman, setidaknya kita sudah lebih bersiap. Lanjut, aku masak. Berhubung ini mati lampu kembali dan aku cuma pakai lampu flash dari HP, jadi mohon maaf kalau pencahayaannya agak kurang ya. Di sini karena mati lampu berpetir juga, aku masaknya yang simple aja. Jadi aku masak soto ayam pakai bumbu instan ya teman-teman, nggak bisa ngeblender bawang karena mati lampu. Jadinya ya udah deh pakai bumbu instan aja, tapi aku tambahin untuk daun salam, daun jeruk, serai dan juga lengkuas. Terus si ayamnya aku pakai ayam negeri seperempat aja. Aku tumis pakai bumbu soto racik Indofood itu loh yang instan. Ini adalah upaya supaya ayam negerinya itu nggak bau fur gitu ya. Karena ini cara aku ditumis gitu sampai berubah warna, sampai putih gitu. Kalau aku rebus sebentar, biasanya tuh tetap masih ada bau-baunya, nggak tahu deh. Terus supaya lebih sedap lagi, aku tambahin lada bubuk tuh agak banyakan. Terus daun seledrinya juga agak banyakan. Pakai daun bawang juga ya seperti biasa ya. Kayaknya tuh resep ini sering aku share gitu. Resep ala-ala pakai bumbu instan. Biasanya sih aku kasih tambahan ulekan atau bawang merah bawang putih yang dihaluskan. Kalau pengen lebih sedap lagi pakai bawang bombay yang dihaluskan, itu tambah enak. Ladanya jangan lupa kasih yang agak banyak gitu. Terus aku juga kasih irisan tomat nantinya biar lebih segar. Untuk bumbu seasoningnya seperti biasa, garam, gula, terus penyedap atau micin kalau suka. Nanti ada komplimennya sambal kayak cabai sama bawang putih yang direbus, dihaluskan. Terus ada daun bawang sama seledri yang dipotong-potong mentah. Terus juga ada toge, tapi kali ini togenya aku pengen yang mentah aja. Nanti kan kesiram kuah jadi tetap mateng ya. Biasanya sih aku rebus sebentar, tapi lagi pengen yang mentah biar lebih segar. Karena cuaca di luar tuh masih hujan teman-teman, jadi pengen yang berkuah, pedas, segar gitu. Untuk komplimen lainnya nanti ada nasi, terus teman-teman juga bisa tambahkan kol dan juga soun, tapi aku kayaknya nggak tambahin karena kadang-kadang suka terlalu kekenyangan. Dan yang paling afdol tuh nanti aku goreng tempe tepung, tapi aku gorengnya nanti deh kalau suami udah pulang gitu ya, karena kalau digoreng sekarang tuh kadang-kadang suka melempem. Nah, jadi untuk para ibu rumah tangga yang penghasilannya kecil seperti aku, mau nggak mau di segala kondisi, baik berpetir, hujan, kemarau, harus tetap masak ya, karena ini juga upaya penghematan. Ya Allah, yang namanya kebutuhan makan sehari-hari kan dilakukan setiap hari, sehari pasti 3 kali makan. Jadinya kalau jarang masak tuh kayak berasa banget untuk pengeluarannya teman-teman. Itu kalau di aku ya, makanya aku tuh selalu usahain masak sendiri. Apapun menunya, baik menu yang simple maupun yang agak lumayan. Jadi ya kayak gini ya, meskipun mati lampu aku tetap masak karena ini juga udah dibeli bahan masakannya. Terus juga supaya ya lebih hemat aja ya, karena sekarang ini jujur aja untuk penghasilan sampingan aku lagi agak menurun, bukan agak lagi, memang lagi menurun. Jadinya yang aku kelola itu adalah budget rumah tangga, penghasilan pokok aku dan suami aku. Jadi kita berdua tuh bener-bener lagi berhemat. Ya ada hikmahnya juga sih dengan berhemat. Terus aku rutin memasak, akhirnya jadi kesehatan lebih terjaga ya. Sesekali makan di luar nggak apa-apa, terutama aku tuh biasanya hari Minggu kalau pas keluar rumah gitu bareng suami. Jadi sekalian makan di luar, tapi jangan sering-sering.
Nah, ini untuk pelengkapnya ada daun bawang seledri mentah. Ini untuk sambal udah aku rebus nunggu dingin nanti mau aku ulek. Terus juga ada toge. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat khususnya untuk teman-teman yang lagi mager masak. Mudah-mudahan aja sih ya. Nah, ini untuk kuahnya, ayamnya udah aku angkat, nanti aku suwir-suwir. Ini kuahnya nanti aku angetin. See you next video. Assalamualaikum. Bye.